Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kami ucapkan terima kasih tak terhingga pada Pak Sindranawan dan kawan-kawan, panitia dan jamaah Masjid Nur Ihsan Parapak yang berkenan menjadi tuan rumah pada subuh hari ini di hari ke-7 Zulhijjah. Betul, 7 Zulhijjah karena 9 Zulhijjah hari Arafah hari Selasa, 10 Zulhijjah Idul Adha Rabu. Yang kedua, subuh ini kita akan tampilkan Pak Insinyur Haji Haitami, pembina Pondok Pesantren Babus Salam. Saya sama-sama dari UGM, tapi ijazah kami asli ya. Beda fakultas tapi bertetangga. Dan tidak pernah lanjut pendidikan ke Solo, tidak. Pak Haitami ini penggantinya Pak Dudi, karena Pak Dudi kembali ke kampungnya dan Pak Haji Haitami menantu Pak Kiai Haji Muhtar Adam berkenan ke Selayar untuk membina pesantren Babus Salam yang didirikan oleh Pak Kiai. Subuh ini membawa santri, 15 orang santriwati, nanti diperkenalkan apa programnya. Berikutnya kami ingin sampaikan GAS ini, kami yang sodorkan konsep akronimnya, singkatan dari Gerakan Ahad Subuh Berjamaah atau Gerakan Ahad Sholat Subuh Berjamaah. Tempatnya berpindah-pindah masjid dalam kota Benten dan sekitarnya sesuai dengan komunikasi, koordinasi, konsultasi Pak Rahman yang menjadi tenaga inti di pimpinan cabang Muhammadiyah Benteng yang diketuai oleh Pak Jamaluddin Effendi. Subuh ini kita berada di Nur Ihsan dan ini adalah subuh terakhir sebelum Idul Adha. Karena itu sebelum Pak Haitami kita tampilkan, saya ingin sampaikan bahwa yang bermohon ke pimpinan daerah Muhammadiyah bahwa koordinasi Pak Andi Irwan Tahar sudah 66 masjid musalla, lapangan sekolah, pihak BI yang meminta untuk diisi khutbahnya Idul Adhanya dari Muhammadiyah di semua kecamatan yang ada di daratan ini. Kemudian jumlah hewan yang akan disembelih di lokasi penyembelihan hewan kurban atas nama kurban besar Muhammadiyah sampai data terakhir sudah 26 ekor. Cuman sedikit ada dinamika karena satu kelompok kurban kami diminta oleh diminta oleh Masjid Agung Al Umarain, dikasih tugas, diamanahi oleh Presiden untuk menyembelih kurban Presiden yang akan dilaksanakan di hari H tanggal 10 Zulhijjah itu di Masjid Agung di bawah naungan pohon kelapa yang bercabang 2 di halaman Masjid Agung. Nah, kelompok kerja, salah satu di antara 6 kelompok kerja yang membantu kami di lokasinya Pak Rahman Mustafa, Pak Husni, itu dipanggil, diminta, diamanahi untuk menyelenggarakan itu mulai dari penyembelihan sampai kepada pembagian daging kurbannya yang katanya 1 ton lebih. Ya Pak Irwan, 1 tahun lebih. Ini tahun kedua kita mendapat jatah karena 2 tahun lalu kita selenggarakan di Kompleks Warkop Merah Putih. Bapak Ibu dan Saudara, terakhir informasi kami sampaikan bahwa tahun ini sementara diatur ITSBM, Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah, insya Allah akan melaksanakan wisuda pertama di tahun ini setelah mengikuti ujian tertutup, ujian terbuka yang didahului dengan pelaksanaan KKN yang ditempatkan di 18 tempat. Salah satu di antara kelompok KKN ini malah KKN di mana? Di Kendari ya. Luar biasa. KKN pertama malah KKN di Kendari. Sampai Pak cemburu Pak Wakil, kenapa tidak di Jampea saja? Padahal di Jampea ada juga 5 kelompok yang kita tempatkan di 2 kecamatan. Saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman bantu pemerintah melalui ITSBM. Bagaimana caranya? Pemerintah itu akan dianggap berhasil kalau IPM-nya tinggi. Indeks pembangunan manusianya tinggi. Indikator utama IPM itu adalah pendidikan dan kesehatan. Salah satu indikator, subindikator di bidang pendidikan adalah lama rata-rata belajar di daerah itu. Kalau lama rata-rata belajar di daerah itu, maka indeks pembangunan manusia di sektor pendidikan dianggap berhasil. Nah, dengan adanya perguruan tinggi kita bisa tahan. Sekarang jumlah mahasiswanya ITSBM itu sudah 500 orang lebih. Kita bisa bayangkan Pak Ibu, biaya konsumsinya, biaya akomodasinya, biaya transportasinya, biaya komunikasinya, semua sih dibelanjakan di sini. Mulai dari konsumsi sampai transportasi. Kita bisa bayangkan satu orang mahasiswa saja membelanjakan 4 sih itu berapa dalam sebulan? Dikali setahun 12, dikali 500 bersama dosen dan tenaga pendidik. Nah, uang itu berputar di Selayar dengan adanya ITSBM, dengan adanya Unhas program vokasi, dengan adanya stiker, dengan adanya UT. Menahan ekonomi itu berarti berputar di Selayar.
Tapi kalau tidak ada ITSBM, tidak ada perguruan tinggi, semuanya dibelanjakan di Bulukumba, di Bantaeng, di Makassar, di Jawa, maka kita akan kehilangan ekonomi kerakyatan. Ini pengantar, ini informasi. Setelah ini kita siapkan, kita persilahkan Pak Haitami menyampaikan informasi, motivasi, pesan-pesan agama dan pembangunan kurang lebih 20 menit. Kemudian kita persilahkan Pak Panitia untuk mengamanahi 3 jamaah yang ditunjuk, yang disepakati untuk mendapat sedekah spontan dari aktivis gas ini. Sekali lagi 3 orang, kalau ada jamaahnya langsung lebih bagus, tapi kalau belum disepakati, diterima oleh panitianya saja. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami akan bergabung dengan teman panitia kurban jam 7 untuk final check sekaligus kerja bakti untuk persiapan lokasi. Ada kemajuan saat ini, Pak Haitami tolong siapkan santri atau pembina 4 orang kurang lebih untuk memanfaatkan isi dalam dari semua hewan kurban yang kita sembelih. Karena selama ini isi dalamnya terbuang karena tidak bisa ditangani. Harus ada tenaga khusus itu. Kami sudah minta juga di rutan supaya isi dalam itu dikerjakan oleh warga binaan. 4 orang juga kurang lebih supaya tidak terbuang itu ususnya dan lain-lainnya isi dalamnya, karena selama ini karena waktu tidak tertangani dengan baik, malah jadi sampah, jadi bau, jadi aroma yang tidak menyedarkan bagi tetangga lokasi korban. Demikian informasi, demikian motivasi, demikian inspirasi Bapak Ibu dan saudara. Kita persilakan Pak Haji Haitami, nanti dia memperkenalkan dirinya, perkenalkan pesantren dan programnya. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah subuh yang saya hormati, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di tempat ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Haitami, pembina di Pondok Pesantren Babu Salam. Saya menantu dari Pak Kiai Mukhtar Adam, berasal dari Jogja. Saya dari Jogja, kelahiran 1963, masuk di UGM tahun 82. Jurusan saya jurusan teknik nuklir. Ya, dulu kenapa masuk jurusan teknik nuklir? Karena almarhum Bapak B.J. Habibie hendak mengembangkan PLTN, Pusat Listrik Tenaga Nuklir. Maka saya tertarik mendaftar ke situ dan kemudian diterima, bahkan mendapat beasiswa. Ya. Tahun 82 masuk kuliah, 85 keburu kenal dengan anaknya Pak Kiai. Inginnya menikah setelah lulus. Ya. Ternyata 82, 83 sampai 88 belum lulus juga. 6 tahun itu belum lulus. 6 tahun baru selesai teori. Dan kemudian menikah tahun 88. Dapat ijazah. Dapat ijazah. Ya. 88, 89, 90 mengerjakan skripsi nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena kalau di Jogja Pak Kiai kirim pesan, ini di Bandung guru-guru pada keluar, tolong dibantu mengajar. Ke Bandung, nanti di Bandung sebulan 2 bulan ada pesan dari teman dari Jogja yang sudah lulus kemudian kerja di Bandung, kamu ditunggu itu sama dosen untuk menyelesaikan skripsi. Ke Jogja lagi. Begitu bolak-balik 3 tahun. 91 sampai 91 saya baru diwisuda dan itu kesempatan terakhir. Terancam DO ya. Ya. Kan zaman dulu itu 9 semester. 9 semester dikali 2, 9 tahun. Nah, itu maksimal waktu kuliah. 91 diwisuda. Nah, saya bimbang mau lapor ke Batan, Badan Tenaga Atom Nasional untuk
kerja, penempatan, atau bantu Pak Kiai di pondok. Begitu ya. Ya, saya kemudian memilih berkhidmat di pondok karena waktu itu masjid belum ada. Yang ada baru rumah Pak Kiai dengan 2 lokal kelas. Baru itu yang ada. Hutan belantara di Bandung. Jadi itu. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya minta santri, ada yang mau penyampaian, silahkan ke depan, ya, santri. Nah, sini ke depan. Penyampaian penerimaan santri baru di Babus Salam. Sini 5 menit depan sini. Kok ke posisi saya aja nggak apa-apa ya. Supaya kesorot. Sini ke depan sini. Sini ke depan. Berdirinya saya di sini, saya akan memaparkan beberapa informasi mengenai program pesantren di Al-Fatihah. Bapak dan Ibu, mungkin sempat ada Bapak Ibu yang memiliki anaknya di pondok lain. Tetapi ternyata di pikiran kita masing-masing, apa sih istimewanya pondok dan kenapa saya harus menitipkan anak saya di pondok? Bapak Ibu, di pondok ada pelajaran yang tidak ada di sekolah luar. Jadi pondok juga selama 24 jam kita terlibat oleh aturan-aturan yang ada di pondok. Nah, di pondok juga kita 24 jam berada di bawah pengawasan ustaz dan ustazah secara langsung. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu akan diatur oleh ustaz dan ustazah. Ketika suatu hari yang tepat, kita akan berdoa kami akan berdoa kami untuk kita melaksanakan sholat subuh. Setelah lakukan sholat subuh, kami tidak akan tidur. Kami akan mendengarkan beberapa materi yang disampaikan oleh ustaz atau ustazah sampai terbitnya fajar. Nah, ketika jam 6 sampai jam 12 atau jam 2, kami akan melaksanakan kegiatan sekolahan. Kami juga belajar ilmu di pondok pesantren Al-Fatihah Salam. Kami juga mempelajari pelajaran seperti yang ada di sekolah luar, mulai dari matematika, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial. Nah, ketika malam hari, kami akan mempelajari apa pelajaran yang ada di pondok. Kami belajar dinia. Nah, di kelas dinia, kami akan mempelajari pelajaran hadis, kami mempelajari pelajaran fikih, akidah, ada. Nah, di pondok juga terbagi menjadi 3, ada kelas khusus tahfiz, kelas khusus dinia, dan LPTQ atau lembaga pendidikan tilawah Al-Quran. Nah, di tahfiz ada santri. Di tahfiz, santri akan difokuskan untuk menghafal. Nah, di tahfiz juga santri mempunyai target yang telah ditentukan oleh ustaz dan ustazah. Nah, di kelas khusus tahfiz itu kelas khusus para penghafal. Santri-santri yang fokusnya itu kepada Al-Quran, merujak hafalan, menambah hafalan, dan menentukan ustazah. Nah, kalau di LPTQ, fokusnya itu tilawah. Mungkin ada santri yang sangat bagus mengembangkan bakatnya di LPTQ dengan tilawah Al-Quran yang dibimbing oleh ustaz. Nah, di kelas dinia, santri difokuskan untuk menghafal hadis, mempelajari fikih, belajar tajwid, belajar akidah, dan belajar kitab-kitab lain. Nah, kami di Pondok Pesantren Al-Fatihah Salam mempunyai kegiatan-kegiatan di hari-hari tertentu, seperti di malam Jumat dan di malam Ahad. Di malam Jumat, kami melakukan doa atau doa dan zikir bersama. Nah, doa dan zikir ini diadakan besar-besaran, dibimbing langsung oleh ustaz. Di malam Ahad juga kami melakukan yang namanya muhadharah atau penyampaian materi yang dilakukan oleh santri menggunakan 3 bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Nah, santri yang ditunjuk melaksanakan muhadharah akan menyampaikan materi-materi beberapa materi mengenai tentang materi yang dia pelajari menggunakan bahasa itu, menggunakan bahasa
Arab dan menggunakan bahasa Inggris. Jadi di pondok kami tidak cuma makan dan tidur, kami melakukan kegiatan-kegiatan lainnya juga. Dan di pondok makan kami itu tidak satu hari itu 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sempat bapak dan ibu ada yang memiliki pertanyaan, silahkan menjawab kepada kami. Karena di pondok juga itu enak bapak ibu. Di pondok banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Dan di pondok juga kita di bawah pengawasan ustaz dan ustazah selama 24 jam. Karena zaman sekarang pergaulan bebas itu sangat bebas. Kalau di pondok kita diikat oleh peraturan program selama 24 jam. Mungkin hanya itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ananda. Jamaah subuh yang berbahagia, saya kira ayat kita sudah semuanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu ayat Muhammadiyah. Kalau ayatnya NU, ini ilmu dari Pak Kiai Mukhtar Adam. Ayatnya NU kan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ayatnya Ijmi inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, itu ya. Ayatnya beda-beda. Nah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara segolongan dari kamu yang mengajak kepada kebajikan, al-khair, kepada kebaikan. Ilmu yang saya dapat dari almarhum Jarnawi Hadi Kusumo. Jarnawi Hadi Kusumo itu sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah zamannya Bapak Haji A.R. Fakhrudin. Saya dapat tahun 84 ya, saat pengkaderan Melati Muda, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten. Jadi misi Muhammadiyah adalah dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. DI ya, dakwah Islam, AM amar ma'ruf nahi mungkar. NM DI AM NM. Ya. Kalau sudah mendengar kata dakwah itu gemetar badan ini. Ya. Kalau sudah mendengar kata dakwah itu gemetar. Ya. Saya oleh Pak Haji Saiful, ini saya ada jadwal di Batang Mata, berhalangan mengisi. Tolong Pak Haitami berangkat ke sana. Gemetar. Kalau sudah mendengar kata dakwah itu gemetar. Pak Kiai Mukhtar Adam, kalau sudah dakwah itu tidak melihat siapa yang mengundang, tidak melihat di mana tempatnya, tidak melihat
amplopnya tebal atau tipis. Pokoknya siapa yang mengundang, ya undangan yang pertama itulah yang dia terima. Terkecuali kalau pemerintah yang meminta. Terkecuali itu. Tapi kalau yang mengundang itu di puncak bukit jauh, ya kalau sudah dakwah itu berangkat. Saya mendapat kisah dari beliau, seumur hidup beliau berkarir di dakwah itu hanya 3 kali. 3 kali itu tidak melaksanakan, itu pun karena lupa. Karena terlupa, mengingat aktivitas beliau yang begitu padat. Dan juga belum seperti sekarang ada handphone. Sepanjang hidupnya hanya 3 kali. Tidak memenuhi jadwal. Nah, bahkan beberapa tahun terakhir ya diundang ke Makassar, beliau berangkat dengan ibu. Ya. Beliau berangkat dengan ibu, ya mungkin ada miskomunikasi. Ada penjemputan dari bandara ke hotel, jemput lagi ke tempat ceramah, kembalikan lagi ke hotel, kembalikan lagi ke bandara. Namun sampai di Bandung nggak ada itu amplop. Nggak ada amplop. Padahal berangkat dengan istri. Ya, begitulah Pak Kiai Muhtar Adam. Nah, baru 3 bulan kemudian panitia menyusulkan, ada miskomunikasi rupanya. Mohon maaf Pak Kiai, ada miskomunikasi di panitia sehingga amplopnya belum kami serahkan. Itu ya. Nah, jadi kalau berbicara soal dakwah itu seperti itu. Saya pernah awal di Bandung, saya berdua dengan Pak Kiai pakai mobil. Ya, beliau juga yang setir. Berdua saja, mobilnya masih carry 1000. Carry 1000 waktu itu. Itu pas Ramadan. Pas Ramadan itu dari subuh sampai tarawih itu 7 tempat. 7 tempat. Dan tidak kembali ke rumah. Tidak kembali ke rumah karena jauh kan rumah dengan berputar-putar di kota Bandung. Yang capek yang ikut. Yang capek yang ikut. Nah. Kemudian nih 1 menit lagi. Beliau ada ceramah rutin di masjidnya pimpinan wilayah di Bandung, PWM. PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Malam Rabu, rutin malam Rabu. Itu tahun 95-an lah. Ya. Itu waktu itu saya ingat. Amplopnya itu hanya 7.500. 7.500, harga 1 mangkok soto itu 600. 600, jadi hanya seharga 12 mangkok soto. Kalau di sini soto, kalau di sana soto ya. Nah, itu Pak Kiai bawa santri, kadang sampai 10. Sampai 10 masuk ke mobil, disopiri. Nah, pulangnya diajak makan.
Pertimbangannya kasihan mamah kalau sampai di rumah harus menyiapkan makan, mungkin sudah ngantuk. Ya. Uang 7.500 dipakai makan 10 orang udah habis. Nombok bensin. Nah, itulah saya kira ya sedikit pengalaman dakwah yang dapat saya ceritakan. Jadi ya Muhammadiyah ini kan gerakan. Ya, karena gerakan harus bergerak. Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Nah, itu ya. Jadi kalau Muhammadiyah kok tidak bergerak, namanya Muhammadiyam. Ya, kalau Muhammadiyah nggak bergerak, namanya Muhammadiyam. Nah, makanya harus bergerak. Ya, saya kira subhanallah kita mau balik Muhammadiyah sangat banyak. Nah, itu bisa disebar ya ke banyak penjuru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu dan Saudara acara kita. Sekali lagi kita berharap dan berdoa. Mudah-mudahan yang diberi dapat manfaat, yang memberi dapat berkah, yang memfasilitasi dapat pahala, yang menyaksikan dapat inspirasi, motivasi, provokasi dalam arti. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.